Halo, jadi untuk hari ini kita tetap membahas tentang rangkaian RLC. Kita juga masih tetap membahas tentang kuat arus listrik dan tegangan listrik. Nah, tetapi untuk hari ini yang berhubungan dengan nilai efektif dan nilai maksimum. Nah, jadi ada pun 4 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, yaitu kuat arus efektif atau IF. Yang kedua, tegangan listrik efektif atau VF. Yang ketiga, kuat arus maksimum atau IM. Dan yang terakhir, tegangan maksimum atau VM. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat bersama, kita tetap akan bahas I sama V, tapi di sini dibagi lagi, ada yang berhubungan dengan nilai efektif dan ada yang berhubungan dengan nilai maksimum. Nah, kira-kira apa sih nilai efektif sama nilai maksimum? Kalau yang nilai efektif itu merupakan nilai yang ditunjukkan oleh ampermeter ataupun voltmeter. Nah, jadi ini ya gambarnya voltmeter, ini gambarnya ampermeter. Ini adalah contoh voltmeter ataupun ampermeter yang masih dalam bentuk manual. Artinya kalian pada saat membaca voltmeter ataupun ampermeter itu harus melihat dari jarumnya, jadi nggak digital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa voltmeter itu merupakan alat untuk mengukur tegangan listrik, sedangkan ampermeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik. Itu yang disebut dengan nilai efektif. Nah, kemudian yang kedua, itu ada nilai maksimum. Nilai maksimum ini adalah nilai yang ditunjukkan oleh osiloskop. Nah, ini dia gambar osiloskop. Kira-kira apa ini osiloskop? Osiloskop ini sebenarnya fungsinya kurang lebih sama dengan voltmeter dan ampermeter untuk mengetahui besar tegangan dan kuat arus listrik. Tetapi pada osiloskop itu kalian bisa melihat proyeksi sinyal yang dihasilkan dalam bentuk gelombang. Nah, jadi kalau dari gambar kalian bisa lihat dari gambar itu ada seperti layar. Nah, ini kayak layar. Itu dia bentuk sinyalnya dalam gelombang. Itu yang disebut dengan nilai maksimum. Nah, kemudian untuk persamaannya sendiri, yang pertama, ini adalah persamaan yang kita akan gunakan untuk menentukan nilai maksimum. Nah, jadi ada dua ya, ada rumus untuk V, ada rumus untuk I. Rumusnya sama, jadi untuk mencari V sama dengan Vm sin omega T, dan I sama dengan IM sin omega T. Dengan Vm adalah tegangan maksimum, IM adalah kuat arus maksimum, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Nah, sedangkan untuk nilai efektifnya, untuk mencari V efektif, kita bisa menggunakan persamaan Vm dibagi akar 2. Kemudian mencari rumus I efektif bisa dengan I maksimum dibagi akar 2. Nah, kemudian ada tambahan lagi rumus untuk menentukan I maksimum dan I efektif. Bisa pakai persamaan I maksimum sama dengan V maksimum dibagi Z. I efektif sama dengan V efektif dibagi Z. Dengan Z adalah impedansi atau hambatan total yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, perhatikan rangkaian RLC berikut. Tentukan kuat arus maksimum rangkaian dan tegangan efektif rangkaian. Pertama, seperti biasa kita harus buat diketahuinya terlebih dahulu. Nah, di sana ada R-nya 12 ohm, L-nya 0,075H, C-nya 500 μF. Ingat masih μ, kalian harus ubah ke F dia, tinggal dikali 10 pangkat minus 6. Jadi 500 kali 10 pangkat minus 6F. Vm-nya adalah 26V dan omeganya adalah 200 rad per second. Nah, dari mana kita dapat Vm-nya 26 dan omeganya 200? Nah, dari persamaan yang di sini ya. Nah, ini kan ada persamaan V sama dengan 26 sin 200T. Kita pakai persamaan V sama dengan Vm sin omega T, sehingga kita peroleh Vm-nya adalah 26 dan omeganya adalah 200 rad per second. Kemudian yang ditanya adalah
Yang pertama I maksimum, yang kedua adalah V efektif. Nah, kita kerjakan dulu yang A. Untuk menentukan I maksimum, kita gunakan persamaan V maksimum dibagi Z. Ya, V maksimumnya kan udah ada tuh, besarnya 26. Yang perlu kita cari adalah Z-nya dulu. Rumusnya Z, nah ini kita uraikan. Rumus Z adalah akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kita cek diketahui R-nya sudah ada 12. Nah, jadi kita perlu mencari besarnya XL sama XC. Caranya mencari XL, nah ini seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Gunakan persamaan omega dikali L. Jadi kalian peroleh hasil XL-nya adalah 15 ohm. Kemudian kalian cari XC, gunakan persamaan 1 per omega C. Nah, di sini kalian akan peroleh hasil 10 ohm. Setelah itu, nah baru kalian balik lagi ke persamaan sebelumnya. IM sama dengan VM per akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, ini tinggal kalian masukin aja data-datanya semua. Kemudian IM sama dengan 26, 12-nya dikuadratkan jadi 144, 15 min 10 itu 5, 5 dikuadratkan jadi 25, 26 per akar 169, 26 dibagi 13. Nah, sehingga IM sama dengan kita peroleh hasil 2 ampere. Nah, kemudian yang nomor B, itu kita diminta mencari V efektif. Gunakan persamaan VM dibagi akar 2. Nah, VM-nya kan 26 dibagi akar 2. Nah, setelah ini kita tinggal rasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2. Sehingga 26 dikali dengan akar 2 jadi 26 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 jadi 2. 26 dibagi 2 jadinya 13 akar 2. Jadi V efektif sama dengan 13 akar 2 V. Oke, demikian yang bisa kita bahas untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.